Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Saya dan teman-teman saya akan menerangkan tentang pengujian hipotesis komparatif. Di sini saya akan mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Beta Angkasa, yang kedua Muhammad Wali Ramadan, yang ketiga yaitu saya sendiri Sofiatul Mukarromah, dan yang keempat Khairul Rafi'ah, yang kelima Muhammad Sahlan Al-Hanani, dan yang keenam Fuad Jamal Zuhri, dan terakhir yaitu Abdul Hamid. Presentasi yang pertama akan diterangkan oleh Muhammad Wali Ramadan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya di sini Muhammad Wali Ramadan dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang pengujian hipotesis komparatif. Pengujian seperti yang kita ketahui, pengujian hipotesis komparatif, ketika kita menguji hipotesis komparatif berarti juga kita menguji parameter populasi melalui perbandingan, yakni yang berbentuk perbandingan, melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga berarti menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi dari hasil suatu penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dua sampel atau lebih. Di sini menurut pendapat Asmuni Sujud, penelitian komparatif itu digunakan untuk menentukan persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap ide tertentu atau suatu prosedur kerja. Jadi menurut Asmuni dapat diambil kesimpulan bahwa pengujian hipotesis komparatif ini digunakan untuk membedakan tentang benda-benda, tentang orang, dan lain sebagainya, untuk menentukan suatu perbedaan dan persamaan dari benda-benda, orang-orang, atau pemikiran-pemikiran yang dan lain sebagainya. Jadi seperti itu menurut Asmuni. Dan juga di sini dari pengujian hipotesis komparatif itu terbagi menjadi dua modal komparasi, yakni yang pertama itu dapat disebut dengan komparatif dua sampel, dan yang kedua itu ada namanya komparatif K sampel. Untuk selanjutnya penjelasan dari komparatif dua sampel dan komparatif K sampel akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Demikian sedikit dari penjelasan saya tentang pengujian hipotesis komparatif. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Presentasi yang kedua yaitu akan diterangkan oleh Muhammad Beta Angkasa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Beta Angkasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kooperatif dua sampel. Tapi bohong ya. Untuk menguji hipotesis kooperatif dua sampel dapat digunakan rumus t-test dan rata-rata. Dalam melakukan uji kooperatif dengan t-test ini, maka ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu apakah kedua data berkorelasi, jumlah sampel kedua data sama, rata-rata kedua sampel sama, dan variannya sama. Perbedaan-perbedaan yang terjadi antara beberapa kriteria akan menyebabkan rumus t-test yang digunakan. Yang pertama, sampel berkorelasi. Rumus t-test sampel berkorelasi digunakan apabila sampel data kedua variabel berasal dari sumber yang sama, sehingga jumlah sampel penelitian juga sama. Terus yang kedua, jumlah sampel dan varian sama, dalam kurung homogen. Terdapat dua rumus t-test yang dapat digunakan
dilanjutkan untuk menguji hipotesis kooperatif dua sampel yang mempunyai jumlah sampel dan varian yang sama. Ya. Mungkin untuk contoh rumus bisa dilihat di makalah pada halaman pertama. Untuk contoh mungkin untuk contoh sampel berkorelasi dan untuk contoh sampel berkorelasi dan jumlah sampel dan varian sama atau homogen dapat dilihat di makalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh presentasi yang ketiga kepada teman kami yaitu Abdul Hamid. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu poin C, jumlah sampel tidak sama dan varian sama dalam kurung homogen. Jika jumlah sampel sama dan varian homogen, maka digunakan rumus 7.4, yaitu T-test-Palt variance, yang mana kriteria pengambilan keputusan adalah tolak HO jika T hitung itu lebih tinggi daripada T table dan HA diterima. Lalu terima HO jika T hitung itu lebih rendah daripada T table dan HA ditolak. Lalu untuk mencari T table itu digunakan DK sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Ya. Lalu yang berikutnya poin D itu jumlah sampel sama dan varians tidak sama. Jika jumlah sampel sama dan varians tidak sama, maka digunakan rumus 7.5 yaitu T-test-Palt variance dan rumus 7.6 T-test-Palt variance. Kriteria pengambilan keputusannya adalah tolak HO jika T hitung itu lebih tinggi daripada T table dan HA diterima. Lalu terima HO jika T hitung itu lebih rendah daripada T table dan HA ditolak. Lalu untuk mencari T table digunakan DK sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan, harap dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman kami yaitu Fuad. Kepada Fuad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Jamal Zohri akan menjelaskan tentang jumlah sampel tidak sama dan varians tidak sama. Jika jumlah sampel tidak sama dan varians tidak sama, maka digunakan rumus T sama dengan X1 dikurangi X2. Kriteria pengambilan keputusan adalah hipotesis 0 jika T hitung lebih besar daripada T table dan hipotesis alternatif diterima, yaitu maka pengambilan keputusan adalah ditolak. Kalau pengambilan keputusan diterima, yaitu hipotesis 0 jika T hitung lebih kecil daripada T table dan hipotesis alternatif ditolak. Untuk mencari T table digunakan T table DK sama dengan N1 dikurangi 1, DK sama dengan N2 dikurangi 1. Karena terdapat dua buah T table, maka penghitungan nilai T table dapat dilakukan dengan cara T table pengganti sama dengan T table terbesar dikurangi T table terkecil per 2 ditambah T table terkecil.
Contoh, dalam suatu penelitian didapatkan kondisi sebagai berikut. N1 sama dengan 30, N2 sama dengan 23, dan varians keduanya tidak sama, sehingga didapat 2 DK. DK pertama adalah N1 dikurangi 1 sama dengan 29, dan DK kedua adalah N2 dikurangi 1 sama dengan 22, sehingga T-table pertama adalah 2,045 dan T-table kedua adalah 2,074. Nilai T-table penggantinya adalah T-table pengganti sama dengan T-table terbesar dikurangi T-table terkecil per 2 ditambah T-table terkecil. Kita lihat tadi T-table terbesarnya berapa? 2,074 dikurangi T-table terkecil 2,045 ditambah T-table terkecil ditambah 2,045. Hasilnya berapa? 2,060. Jadi nilai T-table yang akan dibandingkan dengan T hitung adalah 2,060. Terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu akan diterangkan oleh teman kita yang bernama Muhammad Sahlan Al-Hanani. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sahlan. Di sini saya diberikan pembagian tentang menjelaskan tentang komparatif case sample. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komparatif case sample, yaitu penelitian untuk variabel yang sama sering dilakukan pada sampel yang jumlahnya lebih dari 2. Jadi sampel ini dilakukan untuk mencari rata-rata dari yang diteliti itu lebih dari 2, sampelnya lebih dari 2. Karena kalau pas 2 sampel itu tadi di atas sudah dijelaskan, di sebelumnya sudah dijelaskan. Dan untuk di sini, untuk babnya selanjutnya di sini pengujian yang dilakukan lebih dari 2 sampel, dari 3, 4 dan seterusnya, lebih banyak. Nanti ditemukan suatu rata-rata dari sampel yang banyak tadi dan juga hasil dari perbedaan-perbedaan dari berbagai banyak sampel yang telah diuji dan diteliti. Kemudian contohnya seperti apa? Seperti kita mencari tahu bagaimana hasil belajar, efektif mana, keefektifan hasil belajar mana seorang anak pegawai, anak swasta, anaknya orang swasta, anaknya pegawai swasta, anaknya petani, anaknya BUMN, anaknya presiden, anaknya berbagai macam-macam. Di situ nanti kan kita uji, kita ambil 3 sampel terserah, 4, 5 terserah. Nanti kita ujikan jadi 1. Banyak juga nggak apa-apa, terserah. Di sini kita buktikan 5 atau 4 atau 5 sampel yang diuji, nanti dijadikan di data hasilnya bagaimana, perbedaannya di mana, rata-ratanya di mana. Nah, seperti itu hasil belajar manakah yang paling efektif, yang paling rendah mana, yang paling mana, hasil seperti itu. Demikian pengujian hipotesis komparatif case sample. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi diakhiri dengan baik. Sekarang adalah sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Kami tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.